itu mengatakan bahwa tidak boleh bagi kita untuk menyembah sesuatu yang sudah dianggap menyerupai Tuhan. Jadi itu berarti apa yang saya lakukan selama ini seolah saya menyembah kayu yang dijadikan atau diagung-agungkan sebagai Tuhan. Nah, itu sudah membuat beberapa keraguan di dalam hati saya dan membuat saya meragukan agama saya yang sebelumnya. Namun karena saya tidak mempunyai keberanian, karena masih berstatus waktu itu masih kelas 3 SMP, jadi saya belum berani untuk membuat keputusan sampai saya harus meyakini bahwa Islam agama yang paling benar. Sampai sebelum saya mualaf, saya sangat aktif, bahkan 1 minggu sebelum saya mualaf saya masih mengurus organisasi tersebut, karena saya rasa organisasi tersebutlah yang telah membuat saya semakin yakin dengan agama saya yang sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, di sini nama saya Julius Bani atau yang dikenal dengan Muhammad Iksan. Jadi saya adalah seorang mualaf. Saya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya itu di Kecamatan Puring Kencana yang merupakan kecamatan paling terakhir di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hampir 100% di daerah tempat saya tinggal itu semuanya non-muslim. Jadi ketika saya SMP, saya dimasukkan di asrama oleh kedua orang tua saya, yaitu saya dimasukkan di asrama pastoran. Asrama pastoran ini namanya itu, jadi dari namanya saja kita sudah tahu bahwa di sini adalah asrama khusus orang-orang yang ingin belajar agama non-Islam. Ketika saya belajar di asrama tersebut, sudah pasti yang saya dapatkan adalah pelajaran-pelajaran tentang agama dari seperti akidah sampai yang berhubungan dengan kehidupan kita, mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui ketika saya di asrama, banyak hal yang terjadi, yaitu terutama untuk mendalami kitab-kitab yang agama saya yakini. Nah, di situ saya mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang orang tua saya yakini. Begitu juga yang saya ketahui bahwa agama selain agama saya adalah agama yang salah. Walaupun menurut pendapat saya bahwasannya semua agama itu mengajarkan pengajaran yang baik. Namun tetap saja bagi saya waktu itu agama saya lah agama yang paling benar. Nah, ketika saya sudah terpengaruhi oleh pengetahuan sedemikian rupa, hal itu membuat saya sangat menyayangi agama saya yang sebelumnya. Apalagi ketika saya harus mendalami dan mempelajari lebih dalam apa yang berhubungan dengan keyakinan dengan orang tua saya. Bahkan dengan mereka yang sangat mensupport saya, membuat saya semakin bersemangat ketika saya mendalami apa yang harusnya saya lakukan gitu. Nah, ketika saya belajar tentang agama ini, ada beberapa hal yang mulai ganjil, terasa ganjil, sehingga saya mulai bertanya-tanya tentang keraguan saya itu sudah sejak saya kelas 3 SMP. Tepatnya ketika saya masih berada di asrama tersebut. Nah, salah satunya itu di mana terdapat ayat yang menyatakan bahwa di dalam kitab agama saya yang sebelumnya terdapat ayat yang mengatakan bahwa jangan pernah kamu menyembah sesuatu yang menyerupai aku. Lebih tepatnya itu seperti janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga janganlah kamu tempatkan itu di tempatmu untuk kamu menyembahnya. Itu kurang lebih seperti itu ayatnya berbunyi. Nah, ketika itu keraguan di dalam hati saya mulai muncul. Kok bisa gitu agama saya menyembah sesuatu yang ada bentuknya? Berarti itu sudah bertentangan dengan salah satu ayat di dalam kitab agama yang saya yakini sebelumnya. Ayat itu terdapat di dalam surah Imamat pasal 26 ayat 1. Tepatnya Imamat pasal 26 ayat 1. Itu mengatakan bahwa tidak boleh bagi kita untuk
menyembah sesuatu yang sudah dianggap menyerupai Tuhan. Jadi itu berarti ya apa yang saya lakukan selama ini seolah saya menyembah kayu yang dijadikan atau diagung-agungkan sebagai Tuhan. Nah, itu sudah membuat beberapa keraguan di dalam hati saya dan membuat saya meragukan agama saya yang sebelumnya. Namun karena saya tidak mempunyai keberanian, karena masih berstatus waktu itu masih kelas 3 SMP, jadi saya belum berani untuk membuat keputusan sampai saya harus meyakini bahwa Islam agama yang paling benar. Semua itu berjalan setelah saya masuk SMA. Saya tidak langsung memeluk agama Islam, namun ada beberapa proses atau tahapan yang saya dapatkan, yang saya rasakan ketika hal itu berlangsung. Nah, ketika saya masuk SMA, saya pindah ke ibu kota, tepatnya di Kabupaten Kapuasulunya, di kabupaten kotanya. Nah, di sini saya masuk SMA negeri dan di situ mayoritas beragama Islam, sehingga orang-orang yang menjadi teman-teman saya pun beragama Islam juga. Namun meskipun demikian, tidak ada satupun yang menarik atau menarik saya untuk memeluk agama Islam. Semuanya di luar dari itu. Nah, saya masih tetap fokus pada kegiatan-kegiatan di agama saya sebelumnya, belajar tentang kitabnya, dan juga bergabung dengan organisasi atau sebuah lembaga yang mengajarkan kita untuk mendalami agama saya yang sebelumnya. Dan saya memang bergabung dengan orang-orang itu, tepatnya itu yang dikenal dengan orang muda. Nah, di situ sekumpulan orang muda saling bekerja sama, saling bantu-membantu, saling melengkapi untuk diskusi atau sharing tentang agama saya yang sebelumnya. Nah, setiap malam minggu saya selalu sisihkan waktu untuk bisa pergi ke tempat peribadatan hanya untuk bertemu dengan teman-teman yang dari organisasi tersebut. Sehingga saya salah satu orang yang dianggap mempunyai wawasan agama yang baik di sekolah saya, walaupun sebagai agama yang minoritas, namun saya diangkat sebagai ketua orang muda pada waktu itu. Karena itu tadi, guru agama saya yang sebelumnya meyakini bahwa saya mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain dalam memahami agama saya yang sebelumnya. Nah, dengan kepercayaan itu, saya benar-benar terlibat aktif di kegiatan orang muda tersebut, terutama untuk membangun sekolah kami itu terlihat gitu, bahwa meskipun sebagai minoritas, sekolah kami juga bisa berpartisipasi sebagaimana sekolah-sekolah lainnya yang menjadi mayoritas, yang terdapat mayoritas agama saya yang sebelumnya di tempat mereka. Nah, saya sebagai agama minoritas di sekolah saya juga ingin sekolah saya terlihat oleh mereka, sehingga saya memberanikan diri untuk berperan aktif di lingkungan orang muda tersebut. Nah, sampai sebelum saya mualaf, saya sangat aktif. Bahkan 1 minggu sebelum saya mualaf, saya masih mengurus organisasi tersebut, karena saya rasa organisasi tersebutlah yang telah membuat saya semakin yakin dengan agama saya yang sebelumnya. Ketika saya masih SMP. Nah, yaitu pertanyaan, kok bisa gitu? Kok bisa ini disebut Tuhan, padahal di dalam ayat-ayat tertentu, di dalam ayat imamat tadi terdapat pernyataan bahwasannya tidak boleh bagi kita untuk menyembah sesuatu yang disamakan dengan Tuhan. Salah satunya kayu yang dianggap Tuhan. Nah, itu kembali lagi terngiang-ngiang gitu. Sehingga saya bertanya kepada guru agama saya langsung bertanya, "Ibu," gitu. Kebetulan guru agama saya itu adalah seorang wanita. Saya ingin bertanya, saya, apa guru yang non muslim. Nah, jadi guru yang non muslim ini seorang wanita. Saya bertanya kepada dia, "Ibu, bolehkah saya bertanya?" "Ya, silakan," katanya. Nah, jadi saya langsung bertanya, "Bu, apakah Nabi ini bukan Tuhan dan di atas dia masih ada Tuhan atau Allah?" Nah, lebih tepatnya Allah dalam bahasa dalam agama saya yang sebelumnya menyebutnya sebagai Allah. Nah, jadi beliau menjawab pertanyaan saya, "Bukan," katanya. "Jadi ini adalah Tuhan," katanya. Dan
tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui dia, katanya. Itu adalah jawaban dari guru tersebut. Tapi Bu, kata saya kan, kok seperti tidak logis, bagaimana bisa Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Padahal saya belum mengenal surah-surah di dalam Al-Quran, namun pertanyaan itu tiba-tiba muncul karena sungguh tidak mungkin bahwa seorang Tuhan itu lahir dari rahim manusia gitu. Bagaimana bisa seorang yang dianggap Tuhan lahir dari rahim manusia meskipun dia lahir tanpa seorang bapa. Nah, namun dengan pertanyaan itu guru saya sempat terlihat kesal, namun dia tetap meyakini saya bahwa silahkan kamu tanya, katanya. Mungkin dia juga kewalahan dengan pastor yang dimana dia menjadi pembimbing kamu ketika kamu belajar kitab, katanya. Dan benar, saya tahu bahwa guru saya sudah ragu-ragu dengan apa yang dia jawab. Bahkan dia juga tidak bisa menjawab kenapa bisa dikatakan Nabi itu sebagai Tuhan gitu. Nah, dengan pertanyaan itu saya pun masih penasaran sehingga mencari beberapa referensi untuk dilihat, terutama tentang perdebatan agama saya dengan agama Islam gitu. Dan ternyata penjelasan-penjelasan di dalam agama Islam ini semuanya lebih masuk akal. Namun itu tidak membuat saya langsung memeluk agama Islam, karena saya terus melakukan tabayun dan saya juga menanyakan kepada pastor, dan pertanyaan saya dijawab hampir sama dengan yang guru saya jawab. Saya pernah dengar bahwa orang-orang kampung bilang, orang Islam juga menyembah sesuatu, apa itu? Mereka menyembah Ka'bah, katanya. Padahal setelah ditelusuri lebih lanjut, bukan menyembah Ka'bah, tetapi hanya menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat hanya menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat untuk beribadah. Nah, bahkan saya pernah mendengar orang Islam ini kalau beribadah lempar-lempar batu ke dalam Ka'bah, kata mereka, di dalam itu ada babi. Sungguh, kenapa? Kata saya pernah bertanyakan sama orang yang bilang argumen seperti itu, katanya karena orang Islam mati nanti jadi babi, makanya mereka tidak mau makan babi. Dan dari argumen tersebut saya itu sudah kayak berpikir, itu adalah sesuatu yang sangat bodoh gitu. Sangat-sangat bodoh. Kenapa bisa manusia yang kasih otak berpikir demikian? Masa iya kita mati jadi babi? Itu mana ceritanya? Itu saja sudah membuat saya berpikir bahwa memang orang-orang ini hanya bisa menyalahkan, dan argumennya itu tidak ada yang bisa dibuktikan dengan benar. Nah, dari argumen tersebut membuat saya menambah keraguan saya akan agama saya yang sebelumnya. Nah, dengan adanya fakta demikian, ketika saya mulai luluh gitu, kayaknya agama Islam nih memang yang paling benar gitu. Agama Islam nih yang satu-satunya agama yang benar-benar agama dari Allah gitu, agama rahmatan lil alamin. Nah, alhamdulillah, meskipun saya masih melakukan aktivitas saya di gereja, nah disitulah saya mendapatkan hidayah melalui mimpi. Jadi dalam mimpi tersebut, ketika saya sedang tertidur, tepatnya itu sekitar pukul 12 kurang lebih, tengah malam ya. Jadi ada orang tiba-tiba datang gitu, Assalamualaikum, katanya. Di telinga saya langsung mendengung sampai kayak saya ini hilang tenaga gitu. Hilang tenaga, nggak bisa bergerak. Terus saya buka mata. Nah, ini antara mimpi atau memang benar-benar fakta, atau benar-benar terlihat seperti nyata. Namun saya benar-benar melihat ada sosok berjubah putih yang sangat tinggi. Bahkan saya tidak bisa melihat wajahnya yang sangat bercahaya, bahkan mengalahkan cahaya lampu yang di atas gitu. Jadi dengan hal demikian saya panik, ingin teriak lah, kok nggak bisa teriak gitu. Serasa pita suara itu diputuskan, terus mau lari, urat itu terasa mati raga gitu, nggak bisa bergerak sama sekali. Mau minta tolong nggak bisa, mau lari nggak bisa, sampai panik. Tetapi ada rasa takjub di situ yang terdapat di dalam hati saya. Setelah itu saya langsung keringatan semua badan itu, sampai saya sadarkan diri. Itu tidak berlangsung secara lama, namun
kesannya itu yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah merasakan hal yang demikian. Setelah itu jantung berdebar, keringatan tuh udah sekujur tubuh, udah saking luar biasanya apa yang menghampiri pada saat itu yang saya rasakan. Walaupun itu serasa seperti mimpi dan serasa seperti nyata. Nah, dari kejadian hari itu saya langsung jadi kayak pendiam gitu. Pendiam, lebih kayak mikir ini apa sih sebenarnya, kok tiba-tiba bisa kejadian kayak gitu. Saya sharing sama teman-teman saya, beberapa teman-teman saya yang dekat, teman-teman dekat saya, dan mereka memang mayoritas Islam, dan mereka berkata itu adalah petunjuk katanya, itu hidayah Ban katanya, karena mereka manggil Ban. Terus ada yang bilang itu jin Islam, ada yang bilang baginda Rasulullah, wallahu alam. Namun yang saya rasakan, saya percaya, sangat percaya dan yakin dengan apa yang teman-teman saya katakan. Namun saya tidak langsung yakin begitu saja. Saya konsultasi dengan guru saya ceritakan dengan beliau, dengan guru agama saya yang sebelumnya, dan dia berkata itu adalah gangguan katanya. Namun saya tiba-tiba bisa menangis ketika mendengar azan, kata saya bilang dengan beliau kan. Nah, dia bilang kamu mungkin takut mendengar suara azan tersebut katanya, sehingga jantung kamu berdebar katanya, dan saya rekomendasikan kamu untuk pindah tempat dari tempat kamu yang sebelum ini katanya. Namun saya tidak menyanggah atau tidak membuat perdebatan dengan beliau. Saya hanya mengucapkan terima kasih, dan seperti yang saya pikirkan sebelumnya, bahwa apa yang dia katakan itu tidak ada yang bisa saya terima di dalam pikiran saya gitu. Hanya sebuah azan kok bisa buat kita takut, kan sungguh hal yang tidak mungkin gitu. Terutama saya tinggal di situ sudah 3 tahun, dan azan itu selalu berkumandang, tidak ada rasa takut sama sekali gitu. Kok tiba-tiba hanya karena mimpi saya merasa berdebar dan merasa sedih ketika mendengar azan. Ternyata semuanya kebalikan dari yang guru agama saya sebelumnya katakan. Hidayah itu datang yang benar-benar terasa nyata itu hanya sekali, namun hidayah yang seterusnya itu berupa seperti jantung itu berdebar ketika dengar azan gitu, rasa tenang mendengar azan itu kan kayak continue dari hidayah yang setelah saya mendapatkan mimpi itu. Itulah yang tadi terjadi. Ternyata dengan adanya mimpi tersebut menjadikan saya ini semakin kuat meyakini bahwa agama Islam lah yang paling benar, sampai nekat untuk memilih agama Islam sebagai agama yang insya Allah menjadi agama terakhir. Namun hal itu sempat kembali terhalangi dengan pikiran saya yang lainnya ketika saya memikirkan kedua orang tua saya, karena sebagaimanapun mereka tidak pernah berharap bahwa saya akan memeluk agama Islam, karena di mata mereka saya adalah anak yang agamis di dalam lingkungan keluarga, terutama lulus dari asrama yang berbasis agama saya yang sebelumnya, terus menjadi ketua orang muda di organisasi yang agama saya yang sebelumnya selama kurang lebih 2 tahun. Itu yang membuat mereka sangat bangga. Bahkan beberapa kegiatan-kegiatan dari agama saya yang sebelumnya saya juga ikut, seperti lomba-lomba paduan suara di lingkungan di luar kabupaten, bahkan pernah sampai ke Pontianak ikut lomba waktu itu. Dorongan dalam hati saya lebih kuat bahwa Islam ini harus kamu yakini atau kamu gila. Itu juga pikiran saya nih. Kalau saya tidak memeluk agama Islam kayaknya bisa gila nih, karena kayak lebih benar-benar meyakini bahwa Islam ini agama yang paling benar. Nah, jadi pada waktu itu tepatnya itu kurang lebih jam 7 lah, jam 7 malam saya nelpon ibu saya, karena saya lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan bapak. Nah, itulah saya bilang dengan beliau, sebelumnya saya mohon maaf mak gitu kan, saya ini bukan minta izin gitu, saya cuma mau bilang bahwa besok saya mau bersahadat dan memeluk agama Islam. Ya, seperti orang tua pada umumnya, siapa yang tidak frustasi ya ketika anak yang sudah dibesarkannya belasan tahun tiba-tiba saja berpindah, dan hal yang dilakukan itu bertolak belakang dengan pikiran mereka. Walaupun sebelumnya dia sempat mikir, kenapa katanya, kamu ngambilin anak orang enggak katanya. Enggak, kata saya, enggak, saya enggak pernah berbuat kayak gitu, kata saya kan. Dan
Bahkan yang lebih surprise lagi, ternyata pilihan saya ini lebih mengejutkan daripada yang mereka pikirkan gitu. Setelah saya memeluk agama Islam, ya seperti sebagaimana seharusnya memang saya berusaha untuk belajar agama Islam, dan dengan adanya, dan saya juga memilih masuk di kampus Islam, sehingga yang saya yakini bisa membuat saya lebih mengenal Islam lebih baik. Itu adalah langkah pertama yang saya lakukan ketika saya sudah tamat dari sekolah menengah atas pada waktu itu. Jadi langsung kayak memilih kampus yang berbasis Islami yang mungkin akan setidaknya mengajarkan saya dasar-dasar tentang Islam gitu. Dan alhamdulillah saya diterima di jurusan dan kampus yang saya inginkan. Nah, sejak saat itu tidak cukup sampai di situ, saya masih berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dari kampus seperti kajian-kajian yang mengenai tentang ketuhanan gitu, terutama tentang Islam. Bahkan beberapa tempat saya belajar untuk pengajian itu katanya ada yang sesat, bahkan sampai ada yang kayak, oh ini tempatnya terlalu keras nih buat kamu, jangan ikut di situ katanya, ada yang bilang gitu. Saking saya ingin belajar Islam gitu, sampai saya tidak tahu nih mana yang benar-benar Islam yang kafah atau Islam yang hanya bisa memberikan kita sesuatu yang tanpa dasar gitu. Nah, dari pencarian-pencarian tersebut sampailah waktu itu terakhir saya kenal Ustadz Faisal. Tempatnya itu Ustadz yang selalu mengisi kajian di Masjid Kapal Munzalan Ampera, dan saya selalu rutin ikut kajian beliau setiap hari Ahad biasanya. Namun tidak berlangsung lama karena sejak corona saya balik lagi ke Kapasulu, jadi hilang itu lagi, lost connect lagi dengan kajian-kajian tentang agama gitu. Nggak balik kampung halaman sih, cuma ke tempat orang tua angkat. Jadi ketika saya mualaf bulan Oktober, saya ketemu dengan orang tua angkat itu bulan Februari. Jadi kurang lebih 4 bulan setelah saya mualaf. Nah, jadi kenapa saya bisa ketemu dengan orang tua angkat ini, karena dia punya anak satu kelas dengan saya yang saat itu sangat disayangkan, beliau ini terkena tumor otak sampai harus mengembuskan nafas terakhir gitu. Nah, jadi ketika orang tuanya mengetahui bahwa saya ini adalah teman dekat anaknya, walaupun sebelum ini belum pernah kayak ngobrol, cuma lihat-lihat aja gitu. Kami kan sering main ke rumah beliau, cuma dia nggak tahu karena memang nggak pernah ngobrol. Cuma kenal tapi nggak kenal dengan baik gitu. Jadi beliau langsung kayak tinggal di sini aja gitu dengan saya gitu. Saya insyaallah bisa bantu kamu katanya. Terutama setidaknya mengingatkan kamu sholat 5 waktu lah katanya. Dan dengan adanya fakta demikian, saya benar-benar tertarik bahwa merasa diperhatikan lah lebih tepatnya, karena orang tua saya sendiri langsung tidak perhatian dengan saya, tapi justru ada orang lain yang beragama Islam yang memperhatikan saya. Itu adalah salah satu yang membuat saya semakin kuat dan semakin sayang dengan Islam pada waktu itu. Karena dengan apa yang orang tua saya lakukan benar-benar membuat saya kayak tertekan gitu, terutama uang saku yang biasanya selalu tepat waktu tiba-tiba diberhentikan, uang SPP tidak dibayarkan. Saya tidak marah, tapi saya selalu kayak mikir gini, nggak apa-apa lah, ini memang sudah saya pikirkan konsekuensi dari apa yang jadi pilihan saya. Namun tadi itu yang saya tidak pikirkan, ternyata mereka dikucilkan di kampung sejak kejadian itu. Sampai mereka memilih untuk membuat rumah baru. Siapa tuh? Orang tua? Orang tua kandung. Dan memilih untuk pindah jauh, nggak jauh sih, kurang lebih 200 meter dari, bukan 200 meter. 500 meter lah dari kampung sebelumnya gitu, kurang lebihnya tuh. Saking mereka risih dengan tetangga yang selalu mencemooh gitu. Berarti ada efek dampaknya. Islam orang tua juga dikucilkan. Iya, sempat dikucilkan. Namun sekarang udah enggak lagi sih. Pikiran itu kian kuat ketika saya mengetahui bahwasannya ya orang-orang seperti mereka
mungkin kita hanya bisa bersama di dunia ini kalau mereka tidak memeluk agama Islam. Jadi itu yang paling membuat saya sedih, karena saya takut ketika saya tidak bersama mereka, itu seperti semuanya itu berakhir gitu. Mungkin saya juga tidak tahu apakah bisa masuk surga insya Allah. Namun mereka yang tidak memeluk agama Islam sudah pasti tidak bisa masuk surga. Itu yang menjadi tekanan di dalam jiwa saya, menjadi pikiran berat bagi saya, dan saya selalu berpikir bagaimana cara saya bisa membawa mereka untuk memeluk agama Islam, karena itulah yang menjadi yang sebaik-baiknya dan paling benar dari semua agama yang ada. Jadi bagaimana seterusnya setelah saya tamat SMA itu, orang tua angkat saya lah yang mengurus semua administrasi saya, pulang pergi ke Pasulu, Pontianak untuk biaya pendidikan. Itu semua orang tua angkat saya yang mengurus semuanya. Dan tahun pertama itu, tahun semester pertama saya kuliah memang full orang tua angkat saya yang membiayai saya. Nah, ternyata hal demikian itu membuat orang tua kandung saya itu kayak tertekan, lah kok bisa gitu. Dia ini kita ndak biayai, malah ada yang biayai dia. Nanti dia udah kita besarkan malah ikut orang lain. Itu yang mama saya katakan ketika beliau langsung ketemu saya waktu itu. Kok bisa kos saya ndak ada yang bayar, SPP saya ndak ada yang bayar, yang dia tahu saya ndak bisa kerja orangnya, kok bisa tetap lanjut SMA. Dia pikir mungkin nanti kalau kita ndak bayar SPP-nya, dia balik lagi ke agama kita. Ndak kita kasih uang saku, dia balik lagi ke agama mereka. Itulah yang mungkin mereka pikirkan. Namun ternyata memang benar dalam Islam ini ada saja, asal kita benar-benar meyakini apa yang dan asal itu berniat baik, pasti Allah permudahkan. Ternyata ketika sudah waktunya ulangan semester waktu itu, SPP sudah lunas, bahkan sampai lulus sudah dibayarkan, dan saya tidak tahu siapa yang bayar sampai sekarang. Dan itu sebelum saya mengenal orang tua angkat saya. Uang kos saya, kata ibu kos, nggak apa katanya, saya ikhlas, nggak apa, nggak usah bayar sampai kamu lulus. Kebetulan memang pemilik kosnya orang yang beragama Islam, karena dia tahu saya mualaf dan tahu kejadian saya ketika saya bersahadat juga di dekat situ, dan motor saya pun ditarik orang tua, jadi mereka langsung kayak iba mungkin ya. Dan alhamdulillah sih itu insya Allah menjadi amal mereka juga, membantu seorang mualaf yang kesusahan gitu. Iya, benar-benar kayak mujizat itu nyata gitu. Mungkin mujizat nyata itu bagi kaum non-Islam biasa nyebutnya, namun dalam Islam mujizat nyata gitu. Sejak itu kan tadi lanjut ke perkuliahan ya, mereka panik, nah terus menghubungi lagi, langsung datang ke tempat saya, langsung minta maaf. Mama saya sih, dia sendiri sih langsung minta maaf. Kamu ndak marah kan sama mama karena kayak ndak memperhatikan selama beberapa bulan terakhir? Saya ndak ada rasa marah, malahan saya sangat senang ketika mama saya datang gitu. Walaupun saya sudah dikucilkan selama 8 bulan terakhir. Ketika saya melihat wajah ibu saya, tiba-tiba rasa kesal yang mungkin sempat ada, jujur saja sempat ada karena diperlakukan demikian, itu langsung hilang begitu saja ketika saya melihat wajah ibu saya. Dan ya kita peluk-pelukan, nangis ya seperti pada umumnya, karena memang sudah lama tidak berkomunikasi gitu. Dan dengan adanya demikian, ternyata ibu saya dengan mama angkat saya, alhamdulillah keduanya langsung kayak akur gitu, langsung kerjasama, yuk kita bina sama-sama. Ya, orang tua angkat saya sangat senang dengan mama saya yang demikian. Dia juga pastinya mensupport, walaupun dia juga sangat senang ketika melihat bahwa orang tua kandung saya mulai mensupport saya kembali gitu. Nah, hal demikian berlangsung sampai itu sebelum mama kandung saya tahu kalau saya itu masuk kampus Islam. Nah, ketika mereka tahu bahwa saya masuk kampus Islam, beliau sempat marah lagi tuh, ngancam, janganlah masuk kampus Islam katanya, nanti
kami nak ikhlas kalau membiayai kamu, katanya. Apa guna kau ikut kursus apa tuh les privat mata pelajaran IPA kalau kau ndak ngambil jurusan yang kau targetkan dari awal, katanya. Karena memang dari awal saya targetkan untuk jurusan farmasi pada waktu itu. Nah, itu membuat mereka kecewa dan mengancam bahwa mereka ndak akan mau membiayai biaya kuliah kami. Saya bilang dengan yakin waktu itu, ndak apa-apa mak, katanya. Saya juga udah biasa di kayak gitu kan, ada aja nanti jalannya, saya berusaha untuk cari beasiswa, katanya. Alhamdulillah di IAIN saya langsung diterima dari beasiswa bidik misi, karena ini juga atas izin Allah, karena kebetulan kedua orang tua saya bekerja sebagai petani, jadi mempermudah saya untuk menerima beasiswa bidik misi. Dan sampai sekarang uang SPP dari uang UKT dari kampus saya tidak pernah saya bayar pakai uang orang tua saya, karena memang sudah ada dari uang bidik misinya sendiri. Selain dari kegiatan di kampus, sekarang alhamdulillah kemarin mendapat tawaran untuk dibimbing di Saudara Seiman. Saudara Seiman membimbing saya sebagai seorang mualaf, walaupun sudah kurang lebih 4 tahun memeluk agama Islam, namun masih dibimbing terutama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Jadi di sini saya ikut dibimbing sekaligus menjadi relawan dari Saudara Seiman yang membantu apa yang bisa saya bantu gitu. Sejak bulan Oktober, awal Oktober saya sudah bergabung di Saudara Seiman. Di sini selain dibimbing untuk belajar Al-Quran, saya juga membantu beberapa bidang seperti membuat terutama yang berhubungan dengan Word, karena saya juga tidak bisa editing, jadi saya berusaha untuk membantu di bagian-bagian yang berhubungan dengan Word gitu. Nah, beberapa kegiatan lain yang dilakukan sejak saya bergabung di Saudara Seiman, yaitu saya berusaha untuk ikut mengaji ibu-ibu mualaf, tepatnya di Masjid Kapal Ampera, Masjid Kapal Munzalan Ampera. Nah, saya ikut mengaji ibu-ibu yang mualaf di sana, selain saya belajar di Beteki yang merupakan bagian dari Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Insya Allah saya terus semangat untuk ikut andil dalam Saudara Seiman, apapun kegiatan mereka insya Allah, karena bagaimanapun mereka juga mempunyai harapan yang besar untuk saya agar bisa mengemban dakwah terutama di daerah-daerah yang terpencil, khususnya di daerah tempat asal saya sendiri gitu. Saya siap untuk kembali ke Kapas Hulu hanya untuk mendakwahkan agama Islam insya Allah.